Saya mau tanyakan kepada pengacaranya, kenapa Pak MKC hari ini nggak sidang? Karena setahu saya hari ini harusnya sidang. Kenapa Pak? Baik, sesuai peristiwa yang lalu di malam Natal ketika kita sidang nonstop dalam keadaan sakit dengan suhu terdakwa 39,6, namun menurut dokter dari kejaksaan itu sehat dan gulanya 460. Lagi-lagi dokternya itu menyatakan sehat dan bisa beraktivitas. Maka setelah dilakukan sidang maraton 2 hari 2 malam nonstop, akhirnya terdakwa pingsan atau tepar ya di hadapan majelis hakim, di hadapan jaksa, dan di hadapan penasihat hukum maupun pengunjung. Nah, kemudian setelah itu kita langsung mengajukan lagi permohonan untuk yang kesekian kali supaya dia bisa berobat dan dibantarkan. Namun lagi-lagi karena dokter mengatakan belum ditemukan penyakit, maka yang terhormat Ketua Pengadilan SQ Majelis Hakim hanya mengeluarkan 1 kali 24 jam untuk observasi untuk menemukan sakitnya, karena dokter mengatakan dia sehat-sehat saja. Nah, kemudian setelah lewat 1 kali 24 jam, jaksa mau mengeksekusi lagi, mau masukkan lagi ke dalam rutan. Namun kami menolak dengan keras dengan membuat berita acara penolakan, menolak alasan kemanusiaan dan alasan keselamatan terdakwa, karena waktu itu trombositnya sudah di bawah 50.000 ya, kurang lebih 40.000 waktu itu. Jadi kami tolak dengan tegas. Kemudian saya juga lagi surat permohonan kedua untuk pembantaran dan berobat. Nah, dengan catatan tidak apa-apa kalau memang sesuai penjelasan jaksa negara tidak punya uang atau pemerintah belum punya uang, tidak apa-apa, biayanya kami tanggungkan begitu. Akhirnya setelah itu Yang Mulia Majelis Hakim mengeluarkan surat penetapan pertama 1 kali 24 jam, penetapan kedua dengan waktu yang tidak terbatas atau sampai dengan terdakwa benar-benar sembuh. Nah, kemudian terdakwa ini sudah transfusi darah trombosit sebanyak 6 kantong, ternyata masih terus drop trombositnya. Sehingga karena tidak ada perbaikan walaupun sudah transfusi, waktu itu transfusi itu juga memang ide saya awalnya, saya bilang kalau darahnya sudah di bawah 40.000 segera dilakukan transfusi, karena kalau tidak nanti bisa pecah pembuluh darah. Saya bilang itu, kebetulan saya mengerti medis karena saya pengacara daripada dokter-dokter ya sama rumah sakit nih. Jadi saya katakan segera transfusi dan dokternya juga setuju. Kemudian saya minta lagi supaya diobservasi jantungnya semua, kardiografi gitu ya. Kemudian juga supaya di MRI dan di CT scan. Nah, karena beliau ini sejak disiksa atau dikeroyok atau dianiaya pada tanggal 26 Agustus 2021 di Bareskrim Polri belum pernah diobati atau dibantarkan oleh penyidik ke rumah sakit karena alasan kebencian kan begitu ya. Kemudian ternyata setelah diobservasi kemarin ditemukan indikasi ada luka dalam kan begitu ya. Kemudian ada infeksi juga, sehingga makanya sampai heran dokternya kenapa ini sudah ditransfusi tapi trombosit tidak naik dan gula justru melonjak naik di atas 400 lagi kan gitu. Nah, padahal sudah disuntik insulin. Waktu itu kan kita usulkan insulinnya itu malam untuk dipasangi lantus, siang untuk dipasangi Avidra kan begitu ya, karena beda impuls untuk malam dan siang. Jadi waktu itu kami ajukan juga dan dokternya juga akhirnya kooperatif karena kita dilihat memahami struktur pengobatan gitu ya. Kemudian kemarin karena tidak ada perubahan, lalu dinaikkan dia ke HCU atau High Care Unit. Itu semacam, kalau masyarakat biasa dengar itu ICU, Intensive Care Unit. Kalau ini High Care Unit. Jadi per hari kemarin sudah masuk ke HCU gitu. Jadi untuk hari ini kami ajukan lagi surat ini dan sudah diterima oleh pengadilan. Kami lampirkan juga tadi semua bukti-bukti medis, karena banyak di luar sana yang mengatakan itu seolah-olah sakit pura-pura dan sebagainya. Jadi kami ajukan semua bukti-bukti yang dikeluarkan oleh rumah sakit berupa resume medis atau ringkasan medis gitu ya, termasuk kwitansi-kwitansinya, hasil pemeriksaan lab, hasil pemeriksaan apa saja. Kami berikan secara transparan. Artinya jaksa juga sudah menguasai itu, kami juga berikan secara transparan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis SQ Majelis Hakim supaya tidak ada isu-isu yang mengatakan seolah-olah itu acting atau pura-puranya Pak MKC kan begitu ya. Nah, ini benar-benar sungguh-sungguh dia
sakit. Jadi kami juga sekaligus menyatakan prihatin kemarin ketika yang bersangkutan jatuh pingsan di hadapan majelis, masih ada sekelompok orang yang bermaksud mau menganiaya dalam keadaan sudah pingsan gitu. Ini saya benar-benar prihatin, maka saya beritahu kepada teman-teman kita saudara sebangsa setanah air. Kalaupun ada kita perbedaan paham misalnya dengan terdakwa, ada pengadilan, ada mekanisme dan prosedur. Tolong dihormati itu. Jangan kita dengan alasan misalnya beragama atau apapun namanya itu lalu hilang nilai-nilai kemanusiaan kita. Oleh karena itu saya mohon kepada teman-teman supaya menghargai mekanisme dan prosedur hukum di pengadilan, karena ini sudah menyangkut hak juga, menyangkut juga hak asasi manusia, dan menyangkut juga keselamatan daripada terdakwa, begitu kira-kira. Jadi untuk sidang sementara ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Kenapa tidak bisa ditentukan? Karena kondisi daripada terdakwa MKC sampai saat ini justru masih kritis dalam tanda petik ya. Baik trombositnya masih terus menurun, kemudian gulanya masih terus naik, padahal sudah di insulin gitu ya. Jadi lagi diobservasi dia apa penyebabnya, kira-kira apa faktor-faktor lain di dalam tubuhnya kenapa hal ini bisa terjadi. Dan dokter mengatakan memang sangat disayangkan karena sejak di kepolisian pada tanggal 25-26 Agustus belum pernah dikontrol gula dalam darahnya. Itu waktu itu sudah warning, ini gula dalam darahnya tinggi, kalau tidak diobati ini atau tidak dikontrol gulanya ini merusak kepada organ-organ lain, misalnya ginjalnya, jantungnya, kemudian hatinya, paru-parunya, semua itu menyebar. Karena gula itu adalah penyakit yang lebih berbahaya daripada COVID. Walaupun pemerintah lebih takut kepada COVID, tapi saya mengatakan lebih berbahaya penyakit gula daripada penyakit lainnya. Karena lebih banyak orang meninggal karena sakit gula ketimbang karena COVID gitu. Jadi maka saya katakan kepada penyidik waktu itu maupun kepada jaksa, tolong ini gula dalam darahnya harus terkontrol. Minimal harus diberikan obat-obatan, tetapi waktu itu beberapa kali kita kasih obat ditolak terus karena kita dianggap bukan petugas medis. Kita bawa dokter kita pun ditolak. Karena kenapa? Ada penyidik yang membaca undang-undang setuju sesuai pasal 58 KUHP, ada penyidik Akpol yang tidak membaca undang-undang, dia berdasarkan perintah pimpinan. Karena perintah pimpinan tidak ada untuk berobat, maka ditolak dokter yang kita bawa, namanya Dokter Purwanto. Nah, kurang lebih begitu penjelasan saya. Kalau boleh saya tahu Pak, ini kan banyak pemirsa ini yang nonton ini, yang melihat kita bicara ini nggak begitu tahu tentang yuridis, tentang hukum. Beliau kan sudah ditahan kurang lebih mungkin udah 4 bulan lah ya. 5 bulan. 5 bulan. Dari bulan Agustus. Sekarang beliau di rumah sakit. Dibantarkan. Jadi kalau nanti misalnya 2 minggu baru bisa dihadirkan ke persidangan, apalagi sebulan, apakah itu yang dijalani dia di rumah sakit dihitung, Pak? Tidak dihitung. Jadi kalau dibantarkan itu dianggap dia manusia bebas. Tidak dihitung itu sebagai masa penahanan. Jadi sebenarnya kekhawatiran jaksa tentang kehabisan masa penahanan itu tidak masuk akal. Kalau dia baca undang-undang khususnya KUHP ya, setiap orang yang dibantarkan itu tidak dihitung masa penahanan. Walaupun dia di rumah sakit dikawal oleh aparatur supaya misalnya tidak melarikan diri dan sebagainya gitu. Tapi itu tidak dihitung. Paling kekhawatiran mereka kemarin yang rasional itu adalah bahwa pemerintah tidak punya uang atau mungkin belum dapat pinjaman. Kalau itu memang kita pahami. Makanya waktu itu saya ajukan, oke lah kalau memang tidak ada uang, kami yang membayar. Karena kami adalah manusia yang berpancasila, di mana sila-sila dalam Pancasila itu bukan cuma saja ketuhanan saja, tapi sila kedua juga kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak adil kalau ada yang baru sakit sedikit dibantarkan, tapi sakit parah tidak dibantarkan. Nah, inilah yang kami mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis dan CQ Majelis Hakim dalam perkara 186, dan ternyata puji Tuhan sudah di ACC, sudah diterbitkan izin penetapan berobat dan pembantaran. Tapi ini publik biar tahu Pak semua, karena Bapak waktu di persidangan mengusulkan kalau pemerintah tidak punya uang, Bapak yang akan membiayainya. Sekarang Pak MKC, Muhammad KC sudah di rumah sakit, ini biaya dari pemerintah atau dari... Biayanya dari kita, khususnya dari keluarga. Ini ada anaknya nih, sekaligus pengacaranya, beliau lah yang membiayai ini semua. Tidak ada 1 rupiah pun biaya dari pemerintah. Memang setelah ini viral di dalam media dalam dan luar negeri, kemarin saya dapat informasi jaksa mengatakan tiba-tiba mau bertanggung jawab dan diduga mungkin sudah ada uang. Saya tidak paham, tapi saya bilang belum ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan sudah dapat uang. Kalau sudah ada
pengumuman pemerintah sudah punya uang, baru nanti kita kasih dibiayai pemerintah. Karena kemarin Anda bilang pemerintah tidak punya uang, oke, kita ambil alih. Dan yang menandatangani semua adalah kita, penasihat hukumnya. Yang membiayai juga penasihat hukumnya yang membayarkannya. Jadi kalau tiba-tiba dia karena viral di media, viral di berbagai online, viral di berbagai media cetak, lalu tiba-tiba punya uang, itu tidak bisa diterima. Umumkan dulu pemerintah sudah dapat pinjaman atau sudah dapat uang, baru kita kasih untuk dibiayai. Kita harus konsisten, karena apa yang kita katakan itu mengikat. Manusia dipegang dengan perkataannya, dan kita bukan sama dengan kambing. Kalau kambing atau domba atau kerbau mungkin talinya yang dipegang, tapi kita kan kata-katanya. Karena dikatakan pemerintah tidak punya uang, tidak punya anggaran, oke, kami bertanggung jawab untuk membiayai. Nah sekarang setelah viral, mereka mengatakan mau mengambil alih. Umumkan dulu sudah dapat uang atau belum, itu intinya. Terlepas dari mereka yang bayar atau bapak yang bayar sekarang, tetapi ini secara yuridis, secara undang-undang seharusnya siapa yang bayar, Pak? Seharusnya yang bayar pemerintah, karena mereka berani menahan. Harusnya segala sesuatu yang berhubungan dengan tersangka terdakwa adalah tanggung jawab penyidik. Maka saya katakan saya akan menggugat pemerintah, CQ Kapolri. Kenapa di dalam tahanan yang harusnya itu tempat paling nyaman bisa terjadi penyiksaan, pengeroyokan dan penganiayaan? Ini bukan cuma untuk KC loh ya, ini untuk seluruh tersangka terdakwa di seluruh Indonesia harus kita lindungi, karena kita penegak hukum. Saya tidak hanya melindungi KC, siapapun yang datang ke saya pasti kita lindungi. Kenapa bisa terjadi penyiksaan dan penganiayaan secara terus-menerus di dalam rutan? Bahkan ada yang mati karena kebakaran. Ini kelalaian atau unsur kesengajaan juga bisa disebut begitu. Jadi kalau kita terus membiarkan pejabat-pejabat negara tidak bertanggung jawab, maka sampai negara pun negara ini tidak akan benar. Jadi pemerintah atau pejabat pemerintah harus bertanggung jawab, baik itu karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Di luar negeri, orang demo buruh saja ketika menteri perburuhannya main golf, itu mundur dia. Itu cuma soal demo, misalnya di Jepang. Tapi di sini kadang udah kebakaran lapas atau rutan, udah mati sekian puluh orang, sudah luka ratusan sampai ribuan orang. Mereka mengatakan itu cuma takdir. Ini tidak bisa diterima. Takdir memang ada, tapi bukan seperti itu ceritanya gitu loh. Iya. Jadi Pak, saya dapat berita-berita, bahkan ada kelompok tertentu ya YouTube, kita nggak bicara tentang identitas orang itu, orang itu ada buat YouTube begitu, katanya Pak Muhammad KC itu bukan pingsan tapi tidur. Malah disebut acting, bilang. Acting, gimana Pak? Baik, betul, memang banyak sekali media-media YouTube yang mengatakan klien kami ini hanya pura-pura atau acting. Namun faktanya adalah dari persidangan hari Kamis kemarin tanggal 22, sebelumnya beliau sudah mengeluhkan sakit, dalam artian merasa panas badan dan menggigil. Dan itu dibuktikan oleh hasil tes suhu badan. 39,8 waktu itu, bertahan selama 2 hari waktu itu, hingga akhirnya pada tanggal 24 dapat disaksikan bersama beliau jatuh pada persidangan. Dan dokter pun yang dihadirkan di pengadilan waktu itu, Dr. Fikul Azhari kalau tidak salah, beliau tidak bisa mengambil sikap dalam artian oh ini harus dirawat atau ini memang harus segera mungkin diambil tindakan. Dia selalu mengatakan ini bisa melakukan aktivitas namun kecil. Nah, arti kecil ini aktivitas ringan. Nah, aktivitas ringan ini apakah dia cuma duduk diam, cuma matanya yang bergerak dengan dia di selang infusan, atau seperti apa? Kita juga ambigu di situ sebetulnya. Dan semuanya terbukti ketika Pak KC dibawa ke rumah sakit, dibawa oleh ambulan dari Pengadilan Negeri Ciamis jam 6 sore tepatnya waktu itu, dibawa langsung masuk ke ruang IGD. Beliau masuk ke ruang observasi. Kemudian sebelum beliau jatuh, memang skors jam 3 waktu itu saya minta kepada dokter supaya ada pengambilan darah. Sampai berdebat pemeriksaan darah lengkap. Ya. Saya sampai berdebat karena alasannya nanti pemeriksaannya lama ini. Ya. Saya sampai tunjukkan di depan pengadilan ada prodia. Boleh diizinkan atau tidak apabila pemeriksaan darah itu di luar dari RSUD Ciamis. Tidak bisa Pak katanya. Kalau tidak bisa, tolong sesegera mungkin dan 2 darah jam dibiarkan. Sesegera mungkin diambil darahnya, dicek di sana. Beliau katakan 1 jam jadi. Ya. Tapi sampai klien kami ini jatuh dalam persidangan,
hasil tersebut belum ditunjukkan kepada kami. Nah, setelah saya sampai di ruang IGD, saya bertemu dengan Dokter Abdullah. Beliau jelaskan kepada saya, Pak, ini trombositnya turun. Yang seharusnya kan normal seseorang itu 150.000 sampai 400.000. Ini waktu itu Pak Aceh kalau nggak salah saya 122 waktu itu. 112. 100 kurang lebih segitu. Kemudian ada di situ hasil pengecekan kayak jantung ya. Beliau putar lingkari, dan ini juga ada masalah Pak di bagian ini. Entah ini bekas luka 1 atau 2 bulan ke belakang katanya, atau 3 bulan ke belakang, atau memang ada hal-hal lain katanya. Beliau jelaskan seperti itu. Saya tanya kepada dokter, terus tindakannya sekarang seperti apa? Ini harus segera diambil tindakan untuk diinfus. Namun yang kami sayangkan begini Pak, setelah saya dijelaskan seperti itu oleh dokter jaga namanya Dokter Abdullah, datanglah dari pihak kejaksaan mengajak berunding di dalam ruangan bersama Dokter Bayu waktu itu. Lalu 2 jam, hampir 2 jam lebih yang saya sayangkan tersebut, hampir 2 jam lebih di dalam mereka berdiskusi. Si pasien digeletak tanpa diberikan obat penurun panas ataupun tindakan yang lain, cuma digeletakkan seperti orang sama sekali tidak ada tindakan. Saya sampai marah-marah di situ kepada pihak administrasi, tolong segera ditindak. Setidaknya diberikan obat pertama, penolongan pertama dalam artian untuk menurunkan panasnya. Paracetamol kita minta waktu itu. Kami nggak berani Pak, kami nggak berani. Kalau memang Anda nggak berani, saya minta bertemu dengan pihak manajemen rumah sakit ataupun direktur rumah sakit. Apakah betul ketika seorang pasien masuk dalam IGD prosedurnya seperti ini? Oh tidak Pak, tapi kami tidak bisa bertindak apa-apa karena mereka masih di dalam berdiskusi. Kami tunggu kurang lebih 2 jam. Saya daftar ke administrasi. Yaudah Pak, Bapak daftar aja dulu. Saya daftar waktu itu. Kemudian saya ke bagian administrasi lagi. Beliau katakan, yaudah Pak, ambil obat. Saya disuruh ambil obat. Ada di situ ada insulin, ada obat penurun panas, paracetamol atau apa itu, terus ada beberapa macam obat termasuk obat lambung dan rasa nyeri. Tidak lama setelah saya dapat obat, saya taruh di meja perawatan, keluarlah mereka dari ruang ruang diskusi tersebut. Dan diskusi itu tidak melibatkan kita. Kemudian sama sekali kita tidak dilibatkan. Kemudian datanglah kepada saya Dokter Abdullah tersebut, Pak, ada Dokter Bayu ingin menyampaikan sesuatu hal terkait permasalahan ini. Baik, saya dengarkan di situ. Saya bilang begini, si dokter bilang begini, Pak, ini karena masih ada yang harus diselesaikan di pengadilan, ini bisa ditangguhkan dulu. Ditangguhkan seperti apa? Tadi dokter mengatakan kepada saya bahwa ini harus segera dilakukan. Oh iya Pak, tapi karena ini ada kepentingan begini harus diselesaikan, nanti kembali. Saya tanya begini kepada dokter, apa bedanya pasien sekarang diinfus dengan nanti setelah selesai perkara? Jangan rumah sakit ini terkontaminasi ataupun merasa diintervensi oleh pihak manapun, karena Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan itu kewajiban pasien adalah menerima pengobatan tanpa diskriminatif dari pihak manapun. Jadi saya mohon dengan segala hormat kepada Dokter Abdullah supaya segera ditindak. Namun debat dan sesuai Konvensi Jenewa, rumah sakit itu harusnya independen, dokter juga independen, tidak boleh diserang, tidak boleh diserang atau diintervensi oleh siapapun. Itu dijamin secara internasional. Sampai saya bicara seperti ini, Pak Dokter tadi jelaskan kepada saya ini harus segera. Tapi ketika Bapak setelah berdiskusi dengan pihak dari kejaksaan dan dari pihak saya tidak tahu pihak dari mana lagi, dokter berubah pikiran sekarang. Kalau memang dokter sanggup menyatakan ini sehat, tidak akan terjadi apa-apa sesuai permintaan dokter. Bikin tertulis. Saya minta tertulis, dan itu pun istri dari klien kami memohon seperti itu. Silakan buat pernyataan, silakan bawa. Saya seorang pengacara, saya juga diangkat sumpah sesuai jabatan saya. Dokter juga memiliki sumpah. Tapi akan kami uji ini di Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Saya langsung katakan, saya kembalikan kepada dokter yang memiliki diskresi, dokter yang memiliki nurani. Kalau memang prosedurnya seperti ini karena tekanan, silakan saya kembalikan. Namun apabila terjadi apa-apa, kami pihak keluarga tidak ataupun dari pihak pengacara tidak bertanggung jawab. Itu semua ada di ranah dokteran. Akhirnya Dokter Abdullah itu memberikan obat lagi, paracetamol. Selang mungkin 15 menit saya dipanggil kembali dengan pihak istri klien kami. Pak, ini harus segera ditindak. Kami sudah coba berikan obat tapi panasnya tetap tidak turun. Akhirnya
pukul 9.40 kalau nggak salah beliau dipasang infus waktu itu, dan dokter menyatakan ini harus rawat inap. Akhirnya kita dapat kamar itu di pavilion Hasan Sobari waktu itu. Akhirnya beliau dirawat, dan malam itu karena itu juga langsung kita ajukan surat permohonan berobat dan pembenaran. betul. Nah, itulah makanya keluar penetapan 1 kali 24 jam karena dokter selalu bilang sehat. Waktu itu memang dipanggil dokternya sama ketua majelis hakim dan ditanyakan di hadapan jaksa dan penasihat hukum maupun pengunjung. Ini sudah ditemukan penyakitnya belum? Dokternya bilang belum ditemukan sakitnya. Dalam tanda petik masih sehat atau masih observasi. Sehingga karena tidak ditemukan penyakitnya oleh dokter atau masih belum bisa ditegakkan diagnosanya, maka majelis hakim hanya memberi penetapan 1 kali 24 jam. Jadi penetapan 1 kali 24 jam ini akibat ulah dokter yang menyatakan selalu sehat-sehat. Di mana-mana anak kecil macam anak saya kelas 6 SD sudah tahu bahwa 39,8 itu adalah suhu badan orang sakit, bukan orang sehat. Karena anak-anak saya masuk mall aja 37 lebih udah nggak boleh. Sedangkan masuk ke mall lewat 37 sudah dilarang oleh Satpam, walaupun Satpam nggak mengerti kesehatan, tapi karena Satpam dididik kalau suhunya di atas 37 tolak. Lah kenapa dokter mengatakan 39,8 sehat? Nah ini dokter kuliahnya di mana? Saya seperti saya katakan kemarin di hadapan majelis hakim, saya punya klien ratusan sampai ribuan tenaga kesehatan, dokter-dokter sampai dokter umum sampai yang bergelar profesor doktor. Saya bagian legalnya. Saya tidak mengerti di mana orang ini kuliah kedokterannya bisa mengatakan 39,8 tadi ya, dikatakan sehat. Padahal Satpam mall aja atau Satpam kantor begitu lewat 37 ditolak. Alasan kesehatan. Jadi mudah-mudahan ini dokter karena diintervensi dia mengatakan 39,8 adalah sehat. Seharusnya karena anak-anak saya yang masih kecil-kecil, si SD yang paling kecil, karena saya ajari mereka ilmu kesehatan modern, bahkan saya beli bukunya supaya mereka juga bisa mengerti tentang kesehatan, bahkan saya arahkan mereka supaya menjadi kuliah kedokteran nanti. Mereka sudah mengerti begitu suhunya naik, itu kan di rumah kita siapkan itu alat digital. Mak, suhu saya naik. Anak kecilnya sudah mengerti. Seharusnya dokter lebih mengerti. Suhu 39,8 dikatakan sehat. Ini kita pertanyakan. Makanya kemarin saya katakan, sepanjang you bertanggung jawab dengan profesimu memang tidak boleh diintervensi. Tapi kita uji di MKEK, kita uji di Ikatan Dokter Indonesia. Siap-siap saja. Saya bilang begitu di hadapan hakim. Lalu jaksanya marah karena saya dianggap mengancam. Saya tidak mengancam. Pertanggungjawabkan masing-masing profesinya secara profesional. Itu yang saya bilang, bukan mengancam. Mengapa you bilang 39,8 sehat? Ilmu dari mana kan gitu? Kan ada dewan kehormatan masing-masing, macam advokat ada dewan kehormatannya. Jaksa ada komisi kejaksaan, polisi ada Kompolnas, hakim ada komisi judisial, masing-masing kan punya pengawas. KPK ada dewan pengawas. Jadi masing-masing harus mempertanggungjawabkan perkataannya. Kemarin dikatakan tidak ada uang pemerintah. Oke, kita ambil alih. Tapi setelah viral tiba-tiba ada uang pemerintah. Ini kan tidak masuk akal ini. Maka kami tidak mau. Pemerintah umumkan dulu sudah dapat duit pinjaman atau sudah dapat uang. Uang dari mana? Baru boleh. Ini perlu Bapak tegaskan supaya jangan ada nanti digoreng-goreng. Ya. Sekarang posisinya ini masih keluarga yang menanggung. Masih keluarga. Keluarga. Ya. Karena pemerintah belum tidak mau mengumumkan. Karena pemerintah belum mengumumkan sudah dapat uang atau belum. Jadi sekarang sampai dengan detik ini yang membiayai ini adalah keluarga. Jadi sudah ada uang yang masuk ke rumah sakit. Sudah. Dari keluarga. Ada kwitansinya, udah kami ajukan tadi. Ini suratnya nih. Udah kami ajukan semua resum medisnya atau ringkasan medis. Kalau rekam medis kan itu hak daripada rumah sakit kecuali diminta oleh penyidik ya. Kemudian kami lampirkan semua pemeriksaan awal sampai dengan per hari ini. Supaya semua publik mengetahui. Transparan karena kita kan ada ajas transparansi toh. Gitu. Yang tanda tangan nih Febri Mansur itu. Dan istrinya juga. Iya. Dan istri Pak KC ya. Jadi trombosit terakhir berapa, Pak? Trombosit kemarin sempat sudah naik ke 65. 62. Naik 65 Pak pertama. 65 kemudian turun lagi ke 62. Turun. Untuk per hari ini kami belum tahu hasil lab atau naik atau turun karena
per hari inilah 1 hari beliau masuk ke HCU. HCU ini adalah unit di bawah ICU. Jadi penjelasannya begini, waktu di bawah 40.000 dia apa namanya ditransfusi dia 6 kantong. 4 kantong. Bukan udah 6. Pertama waktu beliau Pertama 2 kantong. Di angka 57.000, beliau ditransfusi 2 kantong. 2 kantong. Itu saya sendiri dengan rekan dari kejaksaan datang ke Kabupaten Ciamis. Enggak, totalnya udah berapa? Untuk saat ini udah 6 kantong. Udah 6 kantong kan, jadi artinya sudah ditransfusi 6 kantong. Jadi, sempat naik, kemudian turun lagi. Jadi yang sekarang biaya termasuk darah 6 kantong semua itu dibiayain keluarga. Karena untuk pembayaran biaya darah katanya nanti setelah keluar. Namun pihak keluarga sudah melakukan deposit kepada pihak rumah sakit dengan catatan bahwa jangan sampai alasan oh ini tidak ada obat, ini tidak, karena Deposit itu masih sudah dititipkan sudah uang. dititipkan uang. Ya. Dan untuk biaya apotek segala macam ada semua kwitansinya, itu yang membayar dari pihak keluarga. Ya, keluarga. Dan yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab itu per kemarin mengatakan seperti itu. Kami juga tidak tahu, tiba-tiba mau mengambil alih, dan ada waktu itu surat persetujuan untuk dialihkan ke HCU. Ya. Kami dari pihak keluarga ataupun dari penasihat hukum belum mendapat penjelasan dari dokter spesialis atau dokter spesialis dalam, dokter internis waktu itu, yang menjelaskan justru pihak kejaksaan, oh karena ini harus tindakan. Saya katakan begini kepada kepada Pak Kasih waktu itu, Pak mohon izin, bukan kompetensi Bapak untuk menjelaskan hal-hal medis kepada kami. Yang mengerti Saya dokter. yang mengerti adalah dokter yang menangani. Kami hanya ingin mendengarkan sesuai dengan pemaparan dari dokter spesialis. Puji Tuhan memang dokternya kemarin pukul 12 menjelaskan kepada kami bahwa satu, gula dari Pak KC ini terus naik dan trombositnya turun kembali. 425 bilang. Karena beliau dulu katanya ada histori pernah terkena DB. Terkena DB, sekarang terkena DB lagi. Oh ini DB. Sekarang ada indikasi DB. DB dulu kena DB, sekarang katanya kena DB lagi. Inilah yang mengakibatkan gulanya itu terus melonjak. Yang ditakutkan apabila gula terus-terusan naik adalah pecah pembuluh darah. Itu Dan ada indikasi luka organ ginjal karena gula yang tidak terawat selama 5 bulan. Dan pihak dokter spesialis mengatakan ini adalah hasil ataupun akibat dari tidak dikontrol selama 2-3 bulan terakhir. Tidak diobati secara maksimal katanya. Ini dampaknya ada merembet ke ginjal, katanya nggak tahu ginjal itu lemah atau nggak berfungsi, saya juga nggak tahu. Namun di HCU ini beliau diperiksa secara intensif dan diperiksa cek darah itu lebih kurang 2 jam sekali untuk saat ini. Jadi, maka kemarin kami minta kemarin gula sebelum puasa, gula puasa sama gula 3 bulanan supaya kami mengetahui berapa rata-rata gula per 3 bulan gitu. Lanjutkan. Makanya untuk saat ini klien kami sendiri sudah tidak bisa menggunakan obat oral yang biasanya digunakan itu metformin. Obat tersebut dulu waktu di Bareskrim waktu tahap penyidikan kami sering menyampaikan atau menitipkan kepada pihak penyidik. Terlepas itu diminta atau tidak kami tidak tahu. Dan juga waktu di Bareskrim Polri kami juga dari PH dan dari pihak keluarga menitipkan alat kontrol untuk pengecekan gula darah. Dan sampai saat ini kita juga tidak tahu alat tersebut ada di mana rimbanya, ataukah digunakan atau tidak waktu itu. Namun setelah dapat penjelasan kemarin dari dokter spesialis bahwa 2-3 bulan terakhir ke belakang ini Pak KC tidak pernah kontrol ataupun tidak, penanganannya tidak serius katanya, tidak ada pengobatan. Selama Bapak jadi pengacara, ini secara yuridis ya. Kalau waktu sidang yang terakhir atau sidang yang paling belakang lah, itu tidak ditentukan sidang yang berikutnya apa itu harus dipertemukan lagi, pengacara itu harus hanya pihak-pihak telepon atau sepihak aja seperti ini, gimana? Nah, menurut hukum Pak, seharusnya kita diberitahu, tapi karena ada penetapan minggu yang lalu sidang berikutnya adalah hari ini, maka saya berlelah-lelah tadi malam datang dari Jakarta, berangkat pukul 10 malam, tiba di sini pukul 1:30 atau 1:30. Jadi 3,5 jam saya kemarin karena agak cepat kita. Nah, di tol 1 jam dari Cileunyi ke sini 2,5 jam gitu. Nah, karena agak sedikit longgar gitu ya. Jadi tidak ada pemberitahuan apakah sidangnya diteruskan atau ditunda. Itu makanya sebabnya hari ini kita ada di sini. Memang pertama tujuan kita untuk sidang, kedua juga memang untuk sekalian besuk untuk mengetahui kondisi terakhir Pak KC ini, karena jangan sampai
orang yang tidak memahami kesehatan selalu memberikan masukan kepada dokter. Jadi saya mau memberi penguatan kepada dokter bahwa rumah sakit dan dokter tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Itu ada jaminannya secara internasional, ada jaminannya juga secara undang-undang, gitu loh. Jadi Ini sedikit Pak, ini karena banyak juga ini perbincangan yang menurut saya negatif ya. ya, Tetapi saya lihat Bapak ini sungguh luar biasa kalau saya lihat ya. ya, Saya itu Ciamis Jakarta itu bisa 7 jam biasanya. Iya, iya. Kadang tidurnya aja kemarin kami di maksudnya di warung-warung gitu. Iya. Untuk menghemat hotel maksudnya Iya. supaya pagi nyampe ya kan. Jadi hotel yang pagi ini itu udah dihitung besok gitu loh. Baik. Tapi kalau saya nyampenya Selasa itu kan harus dibayar udah 1 hari ini. Iya. Jadi hari ini untuk besok. Bapak ini kan terus menerus bolak-balik begini bolak-balik. Itu gimana Pak? Yang saya tahu kan itu istilah aja prabono Pak. Bagaimana Iya, ceritanya jadi gimana? memang ini perkara kita banyak mengeluarkan biaya. Walaupun asas hukum pidana atau prinsip-prinsip hukum pidana mengatakan sederhana, cepat, biaya ringan. Tetapi ini adalah tidak sederhana, tidak cepat, tidak ringan. Artinya biayanya sangat besar. Jadi secara logika ini memang ini tidak sesuai lagi dengan asas hukum. Biayanya sangat besar. Datang ke sini sekali berangkat itu Pak, untuk mobil saya aja Pertamina Dex pulang pergi itu sudah 1,5 juta. Tol kurang lebih 300 sampai 500 ribu. Belum misalnya uang penginapan, uang makan dan seterusnya. Belum uang laundry karena 3 hari di sini. Jadi ini tidak sederhana. Tetapi itulah tujuan kita memperbaiki negara ini. Roscoe Pound bilang law is a tool of social engineering. Hukum harusnya merekayasa perilaku masyarakat, termasuk merekayasa juga perilaku aparatur penegak hukum supaya tadinya korup menjadi tidak korup, supaya tadinya boros menjadi tidak boros. Kan kasihan presiden sampai harus minjam-minjam uang ke luar negeri, tapi kita memboros-boroskan anggaran negara baik itu APBN maupun APBD. Kalaulah misalnya ini bisa disidang di Jakarta atau di Bali misalnya macam perkara yang saya tangani itu Bapak Yahya Waloni ya. Malah saya waktu itu bilang kepada Yahya Waloni, you klarifikasi 7 syarat. Saya cabut laporannya, saya pulangkan ke anak istrimu karena kau lebih berguna bersama anak istrimu daripada di rutan. Itu saya titipkan ke penyidik. Tapi dia tidak melaksanakan 7 hal, tapi dia memberhentikan pengacaranya dan menyatakan minta maaf. Itu pun kita maafkan secara terbatas ya, kecuali urusan Roh Kudus itu urusan pribadi. Jadi maksud saya kita ini sebetulnya tidak senang orang dibelenggu. Soal perbedaan paham misalnya ya MKC memahaminya karena ada dasarnya pemahaman dia itu misalnya sesuai surat-surat yang dibacakan kemarin. Ternyata para saksi juga tidak pernah membaca surat itu kan begitu. Jadi artinya jangan perbedaan paham harus berujung ke kepolisian, kejaksaan, ke pengadilan karena ada istilah namanya atau prinsip-prinsip hukum ultimum remedium. Ultimum remedium upaya hukum pidana itu harus yang terakhir, harus didahulukan dialog. Karena sesuai azas Pancasila, kalau benar kita negara Pancasila, ada situ musyawarah, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Toh di dalam gereja saja misalnya banyak kok perbedaan. Buktinya saya dapat informasi dari pemerintah ada kurang lebih 330 sampai 360 sekte. Itu kan karena perbedaan. Kalau setiap perbedaan berujung ke kantor polisi, apa jadinya negara ini? Demikian juga di saudara-saudara kita umat muslim. Kemarin kebetulan banyak teman-teman dari Yaman datang ke kantor mengucapkan selamat Natal kepada saya sambil berdiskusi. Itu bukan orang Indonesia, dari Arab sana. Dia bilang kami juga ada perbedaan bos katanya. Kami ada kalau kurang lebih 72 atau 73 dia bilang perbedaan. Jadi perbedaan tidak harus selalu diselesaikan melalui hukum, melalui pengadilan. Tapi ada namanya misalnya tabayun. Kalau istilah hukumnya itu diundang atau disomasi supaya dapat penjelasan yang cukup. Kemudian didialogkan, misalnya dialog antara MUI dengan PGI misalnya, atau dialog antara pemerintah dengan masyarakat misalnya. Jadi tidak harus selalu melalui mekanisme hukum karena boros juga. Kemudian ada lagi namanya istilahnya walaupun sudah sampai di tangan penyidik, ada istilahnya itu restoratif justice atau RJ gitu. RJ itu restoratif justice itu bisa menyelesaikan juga permasalahan hukum. Terbukti kemarin ada tersangka terdakwa pemimpin KPK
di restoratif justice juga kan gitu, dan sudah banyak. Jadi tidak melulu harus memboros-boroskan uang negara dari Jakarta datang ke Ciamis. Ini kan biaya yang besar. Ya. Padahal kalau biaya itu kita investasikan ke Ciamis, sudah bisa kita beli 1 atau 2 rumah Ya. di Ciamis. Saya sudah punya rumah misalnya di Ciamis kan begitu. Nah, jadi tapi nggak apa-apa lah. Jadi inilah perlu dipahami oleh para penegak hukum. Menegakkan hukum itu harus profesional, tidak boleh emosional. Contoh ini ya, andaikanlah penyidik dari dulu mendengar saya dari bulan September ya, bos bawa ini ke rumah sakit, bantarkan, diobati. Tapi kan mereka tidak mau. Hati-hati, ini ada gulanya. Informasi keluarga ini ada gulanya. Saya nggak tahu berapa, tolong diukur. Tidak mau juga mereka. Tolong diperiksa ke dokter, nggak mau. Dibawa ke rumah sakit, nggak mau. Saya surati sampai puluhan kali, ada sekitar 35 surat saya ke semua petinggi lembaga ini. Tapi karena mereka semua pembenci atau ada ajas kebencian, tidak mau. Padahal kalau mereka mau, sidang kita udah hampir kelar. Ya. Karena tidak terbentur dengan sakit-sakit. Begitu dipindah ke Ciamis, bos, saya bilang gitu, saya kirim surat ke ketua pengadilan Ciamis, kepada kepala kejaksaan, tolong diperiksa dulu kesehatannya. Ini sakit ini. Tidak ada juga yang mau. Yang ada cuman jaksa bawa dokter, cuman diukur suhu, oh suhunya 39,4, 39,6, 39. Menurut ilmu saya ini masih sehat. Wah, bingung ilmu-ilmu dari mana? Ilmu anak saya masih kelas 6 SD itu sakit. Ilmu sapam itu sakit. Kok ilmunya dokternya jaksa ini itu sehat itu? Saya bingung gitu. Jadi inilah artinya, marilah kita gunakan hati nurani. Tegakkan hukum dengan hati nurani. Pakai pikiran yang sehat. Jangan dengan kebencian. Gitu loh, itu sebetulnya yang paling penting. Kita benar apa tidak kita belum tahu. Iya. Kalau kita nanti sampai di surga, berarti kita benar. Ya. Pak, Kita dapat anugerah. Tapi kalau kita di neraka, bagaimana nanti celakanya kan gitu. Ini jawab singkat aja supaya sekalian klarifikasi. Ada yang saya dengar tuh dari beberapa orang itu nanti Pak Komarudin tuh ala kalau nanti nggak dikasih uang tuh berhenti di tengah jalan tuh. Enggak, sampai sekarang saya belum pernah memberhentikan kasus saya di tengah jalan. Contoh, saya pernah menangani makar 212. Pasti seluruh orang Indonesia yang pernah menonton TV atau mendengar media sosial pasti mengerti apa itu makar 212 atau tersangka makar 212. Itu saya tangani sampai tuntas. Bahkan sampai saya bawa ke Komisi 3 DPR. Udah paham kan? Dan itu selalu ada reuni tiap tahun. Jadi kalau dia mengatakan tidak tahu tentang makar 212, saya pertanyakan selama ini dia di mana. Karena itu kejadiannya 2016-2017. Gitu ya. Tapi kita bela dan tidak ada yang kita tinggalkan dengan itu selesai. Walaupun mereka agama Islam tuh sudah ditangkap. Beragama Muslim secara mayoritas mereka. Waktu itu saya membela salah satunya putri Presiden Soekarno, Rahmawati. Tapi karena saya menyurati pemerintah, menyurati DPR, menyurati kepolisian, datang itu Bapak LBP, Menko Marinpesia, Maritim Investasi, berunding, selesai, semua SP3, tidak ada yang sampai ke pengadilan. Artinya ada di situ tabayun, ada di situ dialog, artinya ada restoratif justice. Semua sekarang selesai, bahkan sampai meninggal klien saya tanggal 3 Juli 2021 kemarin. Dia sudah pergi dengan damai. Dan saya orang yang diberitahu juga pertama kali bahwa dia ini, saya antarkan sendiri ke kuburannya. Artinya apa? Tidak melulu harus melalui hukum. Gitu loh. Itu ultimum remedium, upaya terakhir gitu loh. Jadi janganlah misalnya kita ketika melihat teman diduga ya, melakukan kesalahan, kita langsung emosi seolah-olah kita paling benar. Ingat itu Tuhan Yesus itu. Ketika ada hukum Yahudi yang harus merajam wanita yang kedapatan berselingkuh, orang itu membawa perempuan kepada Tuhan Yesus. Sesuai hukum Musa, ini harus dirajam, dilempar pakai batu sampai mati. Tapi Yesus bilang, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, yang tidak melakukan kesalahan, dia yang pertama kali melempar. Ternyata semua pulang, semua merasa berdosa. Jadi yang tahu dosa kita itu kan kita sendiri. Kemudian Tuhan. Jangan merasa benar sendiri gitu loh. Kalau ada perbedaan paham, dialogkan, fasilitasi. Kan ada Majelis Umat Islam Indonesia, kan ada PGI, ada organisasi-organisasi agama lainnya. Dibikin dialog supaya mengerti. Ternyata saksi-saksi kita juga banyak yang tidak mengerti isi kitab suci masing-masing. Ketika kita tanyakan surat-surat itu, mereka semua banyak kan
tidak tahu, tanya ahlinya, katanya kan begitu. Nah, jadi artinya perlu dialog supaya segala permasalahan kebangsaan tidak harus melulu ke pengadilan, kan begitu. Ini bisa Bapak jawab, bisa juga enggak ya? Ya. Ini karena saya dengar langsung di pengadilan itu ada justru 2 gereja yang justru seperti mendakwa Pak MKC gitu. Gerejanya nggak usah saya sebut juga karena juga lupa. Terus PGI juga seperti memojokkan. Coba singkat aja gimana itu? Jadi begini, jadi memang yang memojokkan MKC ini bukan cuma saudara-saudara kita umat Muslim, tapi tokoh-tokoh gereja juga pada cuci tangan seperti Pilatus. Demikian juga dari Dirjen Bimas Kristen gitu ya. Ketika saya baca keterangannya saya miris hatinya. Kenapa orang ini selama ini mengumandangkan panen-panen apa itu jiwa-jiwa, kemudian apa namanya itu pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku atau amanat yang agung, tapi ketika ada masalah mereka ini lari terbirit-birit bahkan cuci tangan. Yang paling konyol, ini sekaligus juga peringatan nih. Kalau ada orang yang pindah keyakinan atau pindah agama, enggak usah dipiral-piralkan, baik itu mualaf maupun murtadin. Itu hanya menyakiti sesama. Ketika orang-orang ini murtadin, itu divideokan ketika bersaksi, disebar-sebar di YouTube, akhirnya jadi kegaduhan. Demikian juga ketika orang misalnya dari Katolik atau Kristen jadi mualaf, disebar-sebarkan, bahkan sampai banyak kali orang yang mengaku-ngaku anak paus lah, anak kardinal lah, anak uskup lah, padahal mereka tidak kawin, tapi kok bisa ada orang mengaku punya anak, bahkan ada yang lulusan dari Vatikan. Itu tidak ditangani oleh polisi, dibiarkan saja, sehingga penyebaran hoax itu sampai kemana-mana. Bahkan ada Irene Handono mengaku-ngaku biarawati, tapi tak pernah biarawati kan gitu, sekolah saja tidak lulus. Nah, demikian juga Nandar mengatai Yesus anak haram, padahal kitab saudara-saudara kita umat Muslim mengatakan Isa itu kalau itu benar Yesus itu tersuci di dunia dan di akhirat, terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, ini yang perlu ditertibkan sebetulnya, dibuat dialog dan di warning juga, karena sesuai Undang-Undang PNPS tahun 65, orang-orang yang diduga menista seperti ini atau diduga harus di warning dulu, jangan langsung dipidana. Misalnya Menandar nih di warning, Abdul Somad misalnya yang mengatakan di salib itu ada jin kafir, di warning. Karena juga di dalam kitab saudara-saudara kita juga ada lakum dinukum waladin, artinya agamamu, agamaku, artinya tidak perlu dipersoalkan. Oke lah, you bilang misalnya istrimu siapa paling cantik, syukuri. You sudah bosan misalnya atau tidak mau lagi sama dia, sudah jadi mantan, jangan diingat-ingat lagi, jangan disebut-sebut lagi namanya. Tinggalkan saja mantan itu, fokus kepada yang baru. Jangan ingat-ingat mantan atau ngata-ngatain mantan. Fokus kepada yang baru, pelajari yang baru, kenali yang baru kan gitu. Tidak perlu harus menjelek-jelekkan yang lama kalau dapat yang baru gitu loh. Itu sebetulnya prinsip-prinsipnya. Nah, itu kesepakatan kami kemarin berdialog dengan teman-teman saya dari Timur Tengah. Kalau dapat yang baru tidak perlu menjelek-jelekan yang lama. Kalau sudah dapat yang lama, yang pertama misalnya dan benar-benar sur gitu ya, syukuri. Kan gitu, syukuri saja. Siapa tahu dia udah pakai baru, pakai lama juga. Boleh, silakan, itu hak masing-masing. Benar apa tidak kan itu kan bukan urusan saya. Urusan yang di atas. Jadi Bu, supaya jangan tegang ya, saya lihat itu waktu Pak MKC itu pingsan, ya. Pak MKC sini, Pak Kamarudin, baru Ibu, baru di sini si Martin sama Pak Febri. Febri dulu baru Martin. Febri dulu Martin. Intinya Ibu lebih dekat dari Pak KC dibandingkan Febri dan Martin. Duduknya maksudnya. Iya, duduknya. Gimana itu detik-detik Pak itu mau pingsan, Ibu kira-kira ada firasat nggak gitu? Maksudnya tanda-tanda dia udah loyo-loyo gimana? Ya pada saat itu sih saya udah mintakan kepada majelis hakim untuk menunda persidangan, tapi tidak diberikan gitu. Padahal juga klien saya tuh Pak MKC-nya tuh udah bilang, majelis hakim yang mulia saya sudah tidak kuat gitu, tapi tetap saja diteruskan dengan dokternya juga bicarakan sehat tidak apa-apa, diteruskan aja dengan kegiatan ringan seperti itu kan. Nah akhirnya tumbanglah itu Pak MKC kan pada saat maksud saya detik-detik mau tumbang, Ibu udah lihat apa ciri-ciri gitu kan? Oyong-oyong gitu bagaimana? Ya duduknya memang kayak nunduk-nunduk gitu sih. Nah tapi pada saat jatuhnya tuh aku nggak lihat ya. Nah jaksa tuh di depan saya tuh pada nunjuk-nunjuk ke bawah gitu, ke lantai kan. Nah aku lihat Pak MKC jatuh gitu kan. Pak Kamarudin gitu kan. Itu Pak MKC jatuh. Nah terus si ini yang pengunjungnya itu tamu tuh teriak-teriak gitu. Ya teriak-teriak seperti nggak percaya lah itu jatuh tuh gimana lah, seperti sandiwara dianggap kan.
dan jangan diobatin seperti itu. Nah, lalu saya teriak aja kan, amankan itu, amankan, mana petugas, amankan, polisi tolong amankan gitu. Ya udah sampai di situ aja sih. Lalu dibopong Pak. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan. Dalam artian pembinaan hal-hal yang kurang baik untuk menjadi baik. Nah, kami menyoroti dalam penegakannya, kami sangat berharap supaya profesional dan betul kata abang saya tadi, harus menggunakan hati nurani. Apapun masalah seseorang tersebut, apapun persoalan yang dia lakukan, seharusnya kita semua yang menjadi penegak hukum menggunakan hati nurani. Dan lagi kemarin istri dari klien kami mengatakan, sekarang saya bingung katanya. Dalam artian suami saya yang dulu hanya cuma memakan obat secara oral sehari 3 kali secara rutin, saya bingung ke depannya karena harus disuntik insulin sekarang sehari 3 kali. Itu yang dibingungkan dari istri PMKC. Nah, dia juga mengatakan apakah ketika tiba-tiba kelewat atau lupa ataupun tidak terkontrol lagi, apakah suami saya ini ginjalnya akan semakin rusak. Itu kemarin disampaikan oleh istri PMKC. Kami mungkin dengan tim hari ini akan coba visit dan jenguk beliau di rumah sakit. Kami akan coba berdiskusi dengan pihak rumah sakit terkait permasalahan medis ataupun penyakit yang dialami oleh klien kami. Apakah ini akan berdampak panjang ataukah memang ada jalan ataupun alternatif supaya bisa disembuhkan. Terlepas itu dari kuasa Tuhan, Pak. Itu dari saya. Terima kasih. Jadi saudara-saudari satu bangsa satu tanah air, khususnya yang percaya Tuhan Yesus ya, kita sudah tahu ya. Jadi Pak MKC itu benar pingsan, bukan hoak, dan betul dia sampai sekarang pun di rumah sakit, berarti bukan hoak ya. Jadi kalau ada yang bilang itu hoak, ya bertobatlah ya. Nah, terus yang ketiga yang saya tangkap tadi, yang saya mau jelaskan, sementara biaya ditanggung oleh keluarga, biaya rumah sakit. Jadi Anda saudara yang mau dukung udah paham maksud saya ya. Di bawah itu ada nomor Ibu Watma. Saudara, yang selanjutnya yang saya mau sampaikan, seperti yang dikatakan Bapak Komarudin, kalau ada perbedaan pendapat, bahkan kita sesama Kristen ataupun Islam Kristen ataupun Islam Buddha, mari kita dialog, adu argumentasi, jangan adu otot ya, jangan adu otot ya, jangan memukul merangkul. Jadi kita, soalnya gini, itu kan akademik harus diselesaikan dengan akademik dulu maunya gitu loh. Ya, mari kita berdoa. Ini kami langsung dari pengadilan dan saya negeri Ciamis. Saya melalui forumnya Bapak ini menyapa pemirsa ya, mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakan dan yang tidak merayakan, saya ucapkan salam sejahtera. Sekaligus juga selamat menjelang tahun baru. Karena kami ini kemarin itu pasti malam Natal masih sidang di Ciamis, jadi kami tidak di gereja, seharusnya kami ada di gereja beribadah. Nah, kemudian rancangan selanjutnya kami juga di sini harusnya malam tahun baru juga di sini sidang. Tetapi jaksa yang merancang, Tuhan yang berkehendak lain. Kalau kami sebetulnya Natalan di sini pun sudah siap, tahun baruan di pengadilan pun kami siap. Tetapi rancangan-rancangan itu ternyata tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi oleh karena itu sebagai insan, mari kita bersyukur kepada Tuhan, melakukan introspeksi diri, apakah kita sudah benar atau tidak. Jika tidak benar, perbaiki. Jika sudah benar, pertahankan. Jadi selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Ya, jadi saya juga, saudara, mohon maaf karena 300.000 subscribe kita lebih. Ya, saya malah lupa mengucapkan selamat Natal ya. Ya, saya berterima kasih buat semua saudara yang sudah mau subscribe dan saya mengucapkan selamat Natal.